Coba diingat-ingat, puisi yang ada polanya itu siapa saja? Mulai dari mana? Jadi mulai dari satu baris sebetulnya. Ya. Dalam teori itu puisi itu paling pendek berapa baris? 2 baris kan. Sebetulnya ada puisi yang 1 baris. Tahu enggak puisi ber 1 baris? Peribahasa, pepatah. Oh, selama ini sepertinya dia tidak dikategorikan puisi. Padahal itu puisi loh. Kenapa dikatakan puisi? Ya, karena dia punya ciri khas. Ya, air beriak, tanda tak dalam. Kan artinya kita harus mengapresiasi. Bahasanya kan puitis. Kita menggunakan pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Itu kan puisi. Orang berkias, menyindir orang. Nah, selama ini dalam pembelajaran baik SD, SMP, SMA itu tidak dikategorikan puisi. Padahal salah. Jadi puisi itu dimulai dari polanya 1 baris. Ya. Apa itu puisi boleh 1 baris tadi? Peribahasa dan pepatah. Nah, kita lihat dulu ciri khasnya dulu. Apa ciri khas peribahasa dan pepatah? Ciri khas yang milikinya, yang sama polanya. Yang pertama, pola larik atau pola baris. Ya, pola larik atau pola baris. Pepatah dan peribahasa cenderung, ingat ya, cenderung. Saya tidak mengatakan mutlak, cenderung. Kita harus menggunakan kata cenderung. Kalau mutlak artinya kalau tidak seperti itu ya salah. Ini kecenderungan, kebiasaan. Jadi kalau ada di luar kebiasaan itu berarti di luar kebiasaan, di luar kecenderungan. Ini cenderung, kita menggunakan kata cenderung. Cenderung pola lariknya atau pola barisnya itu terdiri dari 4 hingga 5 kata. Anda boleh cek, buktikan. Untuk meyakinkan kita, buktikan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Air beriak, tanda tak dalam. Kan berkata-kata. Paham? Paham? Nah, kenapa kita kategorikan dia puisi? Karena bahasanya itu puitis. Puitis. Kita nggak bisa mengartikan secara langsung. Kita perlu memahami dulu bahasanya itu, kosakatanya, diksinya, pilihan katanya. Nah, tadi kan ada air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan, kan sama gitu, memberi jawaban seperti itu. Paham? Jadi rupanya ciri khasnya yang bisa kita ambil adalah jumlah kata. Kalau jumlah kata itu terdiri dari dalam satu baris terdiri dari 4 hingga 5, berarti sama dengan kalau kita bagi suku katanya menjadi 8 hingga 12. Anda boleh hitung nanti. Air, beriak, tanda tak dalam, 10. Paham? Jadi berkisar nih 8 hingga 10. Hingga 12. Kalau seandainya lebih dari itu salah, tidak. Kecenderungannya itu begitu. Kecenderungannya gitu. Jadi kalau dikatakan, boleh kita katakan dalam ciri khas itu dikatakan jumlah kata 4 hingga 5 atau pakai atau suku katanya 8 hingga 12. Itu kecenderungannya.
Ada enggak rima akhir? Enggak ada. Bagaimana mau ada rima akhir? Karena dia cuma satu baris. Cuma satu baris. Karena itu dari awal, dari mula-mulanya pepatah dan peribahasa itu tidak dikatakan orang sanja. Karena tidak ada katanya yang bisa didikan, dibuat pola bunyi akhirnya. Karena cuma satu baris. Jadi kalau Anda lihat itulah sebabnya sebetulnya tersisihnya peribahasa dan pepatah, seolah-olah dia itu tidak termasuk karya puisi. Kalau dikatakan sanja, ya dia tidak masuk sanja. Tapi ada enggak ciri khasnya peribahasa, khas peribahasa dan khas pepatah? Apa yang bedakan peribahasa dan pepatah? Coba. Apa? Siapa yang bisa? Apa ciri khasnya? Yang jadi ciri khasnya peribahasa dan ciri khasnya pepatah. Jadi Anda bisa mengkategorikan, oh kalau ini sama dengan kita di buah-buahan ada duku, ada langsat, tahu kan? Ada duku, ada langsat. Apa bedanya duku dan langsat? Jadi ada duku, ada langsat, ada rambai. Karena bersama itu. Kalau orang kampung tahu. Oh ini kalau dia tipis kulitnya, bergetah kuat, berarti langsat nih. Seperti itu. Nah, ini tadi kan kita secara umum tadi nih. Artinya ciri khas yang berlaku pada peribahasa dan berlaku pada pepatah. Nah, bedanya dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya. Pepatah apa fungsinya? Apa? Mematahkan kata orang. Namanya pepatah, mematahkan. Jadi kalau ada orang besar omong, tong kosong nyari bunyinya. Orang kalau dulu orang udah ngerti. Kalau bahasa kasarnya omong kosong tuh. Tapi secara halus dalam bahasanya orang katakan seperti itu. Nah, kalau di zaman sekarang ketika orang mau gunjingi kita katakan emangnya gue pikirin. Itu bahasanya keren. Anak muda sekarang. Tapi dulu orang tidak mengatakan begitu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah, jadi mematahkan seperti itu. Kalau sekarang kan tidak. Secara harfiah kata orang, emangnya gue pikirin. Kan begitu. Bahasa halusnya itu tadi, pepatahnya begitu. Mematahkan orang. Artinya sama, maksudnya itu sama. Maksudnya sama. Jadi perlu tahu ciri khasnya pepatah dan peribahasa. Itu pepatah baru tuh ya. Kita berbicara pepatah. Arti pepatah fungsinya ada untuk mematahkan. Iya, untuk mematahkan. Jadi mematahkan kata orang itu. Kalau peribahasa apa? Berisi nasihat. Ingat kan? Peribahasa artinya bahasa yang halus. Ya. Ini nasihat. Apa contohnya? Apa contohnya peribahasa? Besar pasak daripada tiang. Kenapa istilah besar pasak daripada tiang? Dulunya orang membangun itu tidak menggunakan paku. Jadi kalau anda nanti ada rumah-rumah tradisional Anda jumpai konstruksinya bangunan itu orang tidak menggunakan paku. Di Kampar itu ada rumah lontiek misalnya, Anda lihat dia tidak menggunakan paku, dia menggunakan pasak.
Jadi dibuat lubang, orang buat ensel, dipasak lagi. Dipasak. Ya, dengan kayu. Tapi kalau pasaknya besar, bagaimana mau memasaknya? Tiang kecil. Tiang hanya segini. Pasaknya lebih besar. Bagaimana memasaknya? Jadi peribahasa seperti itu. Apa termasuk peribahasa? Contohnya apa? Ciri khas peribahasa itu apa? Contohnya kata. Apa? Ya maknanya luas. Ciri-ciri khasnya. Ada kata-kata jadi kata kunci yang bisa kita jadikan, oh ini peribahasa. Apa? Ada kata bagaikan, ada kata ibarat. Ya. Ada kata bagaikan. Ada kata ibarat. Ada kata seperti misalnya kata. Itu ciri-ciri khasnya. Kita bisa melihat. Ya. Paham? Ada lagu. Ya. Lagu ibarat air di daun keladi. Daun talas itu kampung kamu, masa kampung kamu itu daun talas. Ya? Nah, jadi kan ada lagunya gitu. Ibarat lagu lama, lagu klasik. Ibarat air di daun keladi. Ya. Walaupun tergenang tapi tak meninggalkan bekas. Nah, biasanya untuk bentuk-bentuk idiom itu, nah ini wawasan pada Anda, idiom-idiom itu biasanya ada kesamaan sifat. Orang mengumpamakan sesuatu benda, ya, itu ada kesamaan sifat. Bagai bunga tidak kembang tak jadi. Anda tahu bunga? Kalau dia ditunggu orang kan mekarnya. Atau dikatakan orang layu sebelum berkembang. Tidak jadi dia berkembang. Paham? Nah, artinya diharapkan pas jadi kuntum itu ya dia kembang, ujungnya kan kembang. Tapi sebelum dia berkembang dia udah layu dulu. Nah, itu. Jadi ada ciri khasnya yang bisa ditarik dalam konotasinya itu dan bisa ditarik kesamaan sifat, kesamaan ciri khas. Nah, ini Anda harus tahu ini dulu. Kita baru bicara tentang mengapresiasi puisi satu baris. Ya. Ambil apa? Zafran. Oh ya, zafran, mana zafran? Ya. Paham? Ya. Jadi kalau begitu kira-kira sulit nggak buat puisi? Sulit nggak? Satu baris. Jadi kalau ada tadi kemarin Anda katakan, Pak, ada sajak luka, hahaha. Nyatanya ada puisi satu baris. Iya kan? Ada bisa satu baris. Sulit nggak? Sulit nggak? Coba Anda mencoba sekarang mengapresiasi. Anda menulis puisi, apakah pepatah atau peribahasa, bukan menyalin puisi yang sudah ada. Anda coba ciptakan puisi yang dia terdiri dari 4-5 kata, hanya satu baris. Terserah mau pepatah, mau peribahasa, silahkan. Silahkan pikir.
Kan banyak kalau di bahasa yang kita nikmati ya. Barangkali ada sebagian yang tidak diajarkan guru lagi. Ayam mati di lumbung padi, kan itu kan contoh ibaratnya. Nah, coba ada juga orang mengatakan hidup enggan mati tak mau. Silakan Anda mau bicara tentang nasib Anda juga boleh. Ya. Ada yang mengatakan ibarat telur di ujung tanduk. Gimana? Karena itu selama ini diajarkan oleh guru Anda cuma menikmati apa yang sudah ada. Tapi tidak pernah menciptakan karya baru. Jadi seolah-olah baca buah puisi itu sulit. Jadi yang jelas itu tadi. Kita kan tahu prinsip puisi. Bagaimana menggunakan kata sehemat mungkin. Namanya hemat itu ya hanya 4 enggak 5 kata. Lalu maknanya seluas mungkin. Orang bisa menjelaskan maksudnya apa. Kan tidak bisa dengan kata menjelaskannya. Ada mau coba? Yang sudah siap? Yang biasanya diberi tantangan, coba satu kata. Nah, coba sekarang ungkapkan. Kalau di snack, di YouTube, di TikTok dibuat orang konten loh. Benar nggak? Ini buat orang konten. Dibuat orang konten. Jadi kita bisa, bukan berarti mas saya media sosial itu bisa kita mensosialisasikan hak paten kita. Pak, dengan satu pelaksanaan ini, terus kita harus juga tulisin apa maksudnya. Lah iya, yang tahu kan Anda, karena itu karya Anda baru. Kalau yang sudah lazim kurang kita udah dijelaskan gitu. Jadi bisa harus Anda jelaskan maksud Anda itu apa gitu. Jangan-jangan idiom yang Anda pakai itu tidak tepat. Jangan-jangan idiom yang Anda pakai itu tidak tepat. Perlu Anda jelaskan gitu. Coba. Pak, kami belum sarapan pagi, Pak. Ada dulu alasan itu enggak? Jadi enggak mikir. Ada yang coba? Ya. Air tenang tapi menghanyutkan, Pak. Ya, air tenang tapi menghanyutkan. Tapi itu sudah. Air tenang tapi menghanyutkan itu sudah ada di bahasanya. Ya. Ada lagi yang lain? Ada? Ya, silakan. Cinta adalah ruang dan waktu yang diukur dengan perasaan. Apa? Cinta adalah ruang waktu yang diukur dengan perasaan. Cinta adalah ruangan waktu Yang diukur dengan perasaan. yang diukur dengan Perasaan. perasaan. Dia gunakan kata adalah. Kata adalah. Kalau digunakan diganti kata ibarat. Nah,
Tidak apa-apa, ya. Lagi hati berbunga-bunga, tidak apa-apa. Syarat tentang cinta. Ada lagi? Ya. Gimana? Ibarat kucing sudah ibarat kucing apa? Ibarat kucing sedang kawin. Maksudnya apa? Untuk orang yang berisik. Ya. Jadi Anda mengumpamakan, menyamakan berisiknya itu kan, bukan perilaku. Ya mungkin saja bisa dikatakan boleh, tapi kurang tepat gitu. Karena orang kata kawin tadi orientasi orang tuh perilaku kawinnya gitu. Nah jelas diksi namanya. Bagaimana kita membuat idiom, memilih diksi yang tepat. Nah biasanya itu kalau kita mengibaratkan, ibarat kan namanya kita mengumpamakan, membandingkan. Ada sifat-sifat yang sama. Kalau tadi itu memang Anda katakan ada sifat yang sama berisik. Tapi kan tidak hanya kucing kawin yang berisik. Ya kan? Ayam kawin juga berisik. Tapi tidak bisa dijadikan ciri khasnya kucing. Itu membuat idiom Anda itu lemah. Ada? Ya silakan. Gimana? Tidak terlihat bukan berarti tidak ada, hanya bersembunyi. Hanya bersembunyi. Ungkapan itu di mana? Dikatakan ungkapan. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada, hanya bersembunyi. Maksudnya perasaan kita untuk orang lain itu nggak tahu perasaan kita sendiri kayak gimana. Oh gitu. Kira-kira ada yang kamu tuju di kelas ini? Nggak ada. Nah, ini kan tugas pertama. Jadi Anda buat puisi yang satu baris. Apakah itu bentuk kategorinya pepatah, apa kategorinya? Nah, jadi itu ada kontennya itu. Apakah itu pepatah, apakah itu peribahasa? Anda jelaskan. Tapi sebelum itu Anda harus tahu dulu ciri khas apa yang dimaksud dengan peribahasa, apa yang dimaksud dengan pepatah. Ya, nanti kalau dia mengatakan, Pak, tugasnya apa, Pak? Jadi Anda bisa berikan contoh yang sudah ada, lalu Anda buat karya Anda. Paham? Jadi misalnya peribahasa nih, ciri khasnya apa menurut Anda? Menurut teori apa? Pepatah menurut teori apa? Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Lalu Anda buat karya Anda yang Anda yakini bahwa itu peribahasa. Anda yakini bahwa itu adalah pepatah. Kalau menurut ada komentar di teman Anda bahwa itu bukan salah, bukan peribahasa atau bukan pepatah, berarti karya Anda itu gagal. Paham? Banyak dulu konteksnya banyak. Bahkan sebetulnya itu ungkapan-ungkapan seperti itu
Ya, kategori ungkapan seperti itu bisa kita jumpai di channel-channel konten orang. Bisa gitu. Ya, bisa kita cermati konten-konten orang, sebetulnya dia membuat peribahasa. Jadi mungkin saja barangkali idiomnya yang kurang tepat. Paham? Ada yang mau bertanya? Silakan. Meskipun itu masuk peribahasa enggak? Tapi ungkapan. Ya, itu ungkapan. Ada lagi mencoba? Ada lagi? Selagi mencoba itu masih gratis. Ada lagi? Ada? Jadi ini sebetulnya kelemahan kita. Selama ini kita hanya tahu teori. Ya, jadi guru itu jangan tahu teori. Satu, yang kedua, kita hanya penikmat. Tak pernah kita menciptakan. Anda pernah disuruh guru menciptakan? Bagaimana menciptakan satu baris puisi? Jadi selama ini Anda hanya tahu peribahasa. Itu puisi. Jadi puisi itu dikenal dari satu baris. Kenapa dia tidak kategorikan puisi? Karena dulu istilahnya sanja. Definisi sanja kita kan paham kemarin. Ada kesamaan bunyi akhir. Nah, bagaimana kesamaan bunyi akhir? Dia hanya suatu baris. Tapi kalau dikatakan puisi, betul karena bahasanya puitis. Kita bicara diksinya. Nah, kita kan lihat iklan, misalnya di iklan nih. Ya, dulu ada iklan rokok. Itu terpampang di mana-mana. Ya. Kenapa susah melihat orang senang, kenapa senang melihat orang susah? Kan dua ungkapan tuh. Kenapa senang melihat orang susah? Dibaliknya lagi. Kenapa susah melihat orang senang? Jadi kadang-kadang kenapa bahasa-bahasa puitis itu selalu diingat orang di kepala. Karena itu bahasa bukan bahasa bukan bahasa yang sebuah kayak makanan enak siap disantap. Tapi perlu renungan, orang perlu menghayati dulu untuk memahaminya. Saya beri contoh lagi ini, anak muda orang tua juga sama. Masalah cinta. Cinta itu mempertimbangkan apa? Rasa atau usia? Rasa. Jadi cinta mempertimbangkan rasa bukan usia. Jadi ada orang katakan pas dia jumpa dengan dia tahu pacarnya itu muda atau tua, dia bisa katakan begitu. Cinta mempertimbangkan rasa, bukan mempertimbangkan usia. Nah, ketika saya katakan itu, dalam pikiran Anda, iya juga ya. Nah, itu tadi yang membuat bahasa sastra itu jadi orang yang dikatakan welek tidak meminta tindakan langsung.
Kita perlu perenungan menghayatinya. Sama juga Anda katakan begini, Anda membuat pepatah, ya, saya tidak perlu perkataan, saya perlu kenyataan. Kan? Orang tidak perlu perkataan, tapi yang perlu kenyataan. Benar enggak? Anda memerlukan bukti atau memerlukan janji? Anda memerlukan bukti. Nah, itu kan satu ungkapan-ungkapan yang seperti itu, singkat, padat. Iya. Cocok enggak saya dosen sastra? Cocok enggak? Oh, cocok. Nanti banyak lagi kata-kata romantis yang saya keluarkan. Ingat, kalau itu hanya sekedar untuk ungkapan kita, tidak menjadi nilai yang produktif, iya, tidak menghasilkan secara ekonomis, percuma belajar sastra. Karena itu orang akan mengatakan ungkapan belajar sastra itu buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu aja. Tapi kalau itu, tulisan itu, kita sablonkan di baju kaos saja misalnya. Bisa jadi orang tertarik. Bisa jadi orang tertarik. Seperti yang pernah saya katakan, saya pernah membawa anak BEM, mantan ketua BEM Zulfa di Jakarta. Dia gemuk badannya Zulfa. Badannya gemuk. Mau 100 kilo beratnya. Kayak anak saya. Tiba-tiba dia suruh berhenti. Dia suruh, sebentar berhenti. Dia berhenti, dia beli baju kaos. Yang tergantung di pinggir kayak di sini. Kayak di muka Giant tuh tergantung. Dia beli baju kaos. Nggak mahal baju kaos itu. Cuma 50.000. Tapi yang menarik bagi dia itu adalah tulisannya. Jadi orang tidak bicarakan kualitas baju, tapi orang tertarik pada kualitas bahasanya. Nah, itu yang terkadang bagi kita, terkadang kita tidak tahu. Gitu. Karena bahasa itu dasar sekali loh. Banyak orang manusia itu korban gara-gara bahasa. Bahasa itu dasar sekali. Kalau Anda ngerti tentang bahasa, apalagi bahasa sastra. Paham? Paham nggak? Nah, jadi kayak Zulfa itu tulisan bajunya gitu. Dia tulisannya gini. Kalau nggak salah, nggak ini. Sumpah dulu aku pernah kurus. Itu tulisannya itu. Sumpah dulu aku pernah kurus. Tapi karena yang pakai itu baju orangnya gemuk, orang baca terjadi kontradiksi antara yang memakai baju dengan tulisannya. Hanya itu tulisannya. Jadi sebetulnya itu yang harus dibangkitkan. Bagaimana kita sebetulnya krisis di masyarakat kita ini, krisis budaya itu salah satu di antara krisis bahasa. Krisis bahasa. Kenapa? Orang tidak bisa mencerna bahasa itu dengan baik. Jadi bahasa itu banyak bahasa-bahasa yang bermakna denotatif. Bahkan dengan makna denotatif pun terkadang orang tidak bicarakan rasa lagi. Nah, saya dulu, orang tua saya mendidik saya, ingat betul amanah orang tua itu salah satu di antara amanahnya. Dia bilang begini, kamu hidup tidak sendirian. Dia bilang begitu. Karena bapak saya itu punya keponakan, anak adik dia sudah meninggal duluan. Artinya kita dari situ kita udah tahu, berarti kita harus menyelamatkan adik-adik. Gitu. Kan ada pepatah-pepatah begini juga, ada kata-kata begini.
Kumbang tidak seekor, bunga tidak setakai. Itu jarang, Anda mungkin tidak pernah dengar kata itu. Jadi kalau misalnya kalau ada teman Anda nangis karena Anda kena putus pacar, Anda tinggal bilang itu aja. Kumbang tidak seekor, bunga tidak setangkai. Gitu. Baik, jadi itu sekali lagi saya katakan kita mengapresiasi bahwa puisi itu pada dasarnya dimulai dari satu baris. Pada dasarnya. Apa itu yang puisi berbaris? Ada ungkapan, ada kategori ungkapan, ada peribahasa, ada pepatah. Ya, itu tugas Anda pertama untuk buat konten hari ini. Kemudian ada puisi yang 2 baris. Ada puisi yang 2 baris. Saya katakan itu baris, tadi polanya ya. Berarti itu puisi yang berpola. Ada puisi yang 2 baris. Hanya terdiri 2 baris. Apa saja yang termasuk 2 baris itu? Coba puisi apa saja yang berpola yang 2 baris? Apa saja? Gurindam. Apa lagi? Apa lagi? Yang 2 baris, apa saja? Apa lagi? Tahu? Apa? Karmina. Adalah satu lagi. Apa lagi? Distikon. Jadi ada puisi yang terdiri 2 baris. Ini kalau pola barisnya. Ada distikon. Dikategorikan oleh STA itu puisi baru. Karena tahun 30-an baru masuk ke Indonesia. Yang kedua ada Karmina. Karmina itu nama lain dari pantun kilat. Ya. Kemudian ada Gurindam. Nah, ketiga ini dia punya titik temu ciri khasnya. Apa titik temu ciri khasnya? Yang pertama, jumlah barisnya. Yang pertama itu jumlah barisnya. Yang kedua apa? Rima akhirnya. Kecenderungan rima akhirnya itu sama. Rima kembar kata orang. Atau sama bunyi rima akhirnya. Jadi pola baris itu terdiri dari 4 hingga 5. So, saya katakan tadi juga sama dengan peribahasa. Ya. Jadi pola baiknya 2 baris. 2 baris pola baik. Jadi satu baik itu ada dari 2 baris. Tapi dia punya ciri khas masing-masing. Ya, punya ciri khas masing-masing. Apa ciri khasnya? Nah, kalau dia Karmina, otomatis karena dia kategorinya pantun, otomatis baris pertamanya adalah sampiran. Gendang gendut tali kecapi. Itu baris pertama. Kenyang perut senanglah hati. Itu isi. Dan itu tidak terdapat pada Karmina dan pada Gurindam dan pada Distikon. Jadi itu sebabnya, itu aja. Kemudian Gurindam dengan Distikon dua-duanya isi, tapi ada bedanya. Ada bedanya antara Distikon dengan Gurindam. Kalau Gurindam itu pola barisnya berkaitan dengan hubungan barisnya sebab akibat. Atau sebaliknya, akibat sebab. Paham? Jadi barang siapa tidak mengenal agama, sekali-kali jangan disebutkan nama. Berarti siapa yang tidak mengenal agama, dia jangan disebutkan dia orang. Itu kategori 12.
Artinya ada pernyataan sebab atau pernyataan akibat. Nah, jadi atau boleh kita katakan ada pertanyaan lalu jawaban. Jadi kalau misalnya Anda membaca buku Pak Tenas, ya tunjuk ajar, Anda akan jumpai nanti ada ungkapan gini, apa tanda Melayu jati? Kepada orang tua dia mengabdi. Kan pertanyaan tuh, kategorinya tuh gurindam. Ada statement, ada hubungannya seperti itu. Tapi pada Karmina, pada distikon, dia isi semuanya. Itu membedakan. Paham? Sama-sama dua baris sama, ciri khasnya sama. Sama-sama dua baris sama. Cuman ada ciri khas atau dua baris itu terdiri dari 4 hingga 5 kata, sama. Tapi yang membedakannya sama-sama punya bunyi akhir sama. Tapi yang membedakannya adalah kalau dia Karmina berarti baris pertama itu sampiran. Baris kedua isi. Sementara kalau gurindam tidak mengenal sampiran. Jadi Karmina itu dikatakan dia kategorinya pantun kilat, nanti kita buktikan karena dia punya sampiran. Seperti saya katakan kemarin, ciri khasnya pantun itu ada sampiran. Mau berapa panjang, asal dibagi 2 separuh sampiran, kategorinya pantun. Ya, sama dengan tadi kita analogikan kemarin palam tuh. Mau palamnya kecil, mau sebesar apa, asal ciri khasnya ada, ya kategorinya itu. Palem, palma, jenis palma. Paham? Jadi kalau paham tuh, kalau Anda mau buat Karmina, apa yang Anda lakukan dulu? Buat sampiran. Berapa jumlah kata dalam satu lari? 4. Kecenderungannya 4 hingga 5. Saya katakan itu bukan mutlak, cenderungannya 4 hingga 5. Kalau mutlak itu dia 4 atau 5 gitu. Tapi kecenderungannya bisa kita jumpai nanti Karmina itu 4 hingga 5. Apakah kita jumpai Karmina itu nanti 6 baris, Pak? Salah, tidak. Tapi itu tidak lazim. Paham? Itu tidak lazim. Sampai di situ ada yang bertanya? Ya. Maksudnya? Maksudnya kan distikon tadi kata Bapak ciri khasnya itu semuanya adalah isi. Jika saya pengen menitikberatkan pembahasan distikon, yang bisa saya bedakan secara kesimpulannya itu kalau itu termasuk distikon. Ya, karena tadi dia terhindar dari 2 ciri khas tadi. Baris pertama itu bukan sampiran dan bukan baris pertama itu sebab. Misalnya ada kata begini, ya Anda lihat sekarang jarang orang membuat distikon itu berdiri sendiri, tapi orang melihat dari sebuah untaian puisi dia gabung-gabung. Ada di situ ada terjinanya, ada distikonnya. Misalnya ada lagu begini, ya, aku menunggumu di sini, ya, dari pagi hingga dini hari. Berarti itu distikon. Itu bukan ada kaitannya dengan gurindam, karena semuanya isi. Kita nggak bisa katakan, dan itu bukan sampiran. Aku menunggumu di sini. Itu baris pertamanya. Dari pagi hingga dini hari. Jadi Anda jangan katakan itu gurindam. Jangan juga Anda katakan bahwa itu adalah Karmina. Paham? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada?
Nah, jadi dari sekarang tuh Anda coba membuat sebanyak-banyaknya yang namanya. Jadi Anda jangan buat kena konten aja. Ya Anda mungkin bisa buat 10. Cuma Anda buat masukkan konten tugas ya mungkin hanya 3-4 gitu. Anda pilih yang terbaik. Berarti kita membuat puisi yang 2 baris. Tadi udah 1 baris ya. Sekarang puisi yang 2 baris. Ada lagi? Nah, kalau tidak, saya akan jelaskan lagi. Kenapa Carmina itu dikatakan patung kilat? Karena kilat itu dikategorikan bahasanya pendek. Mari kita lihat ini. Di dalam tulisan banyak gerak. Ya. Besar-besar ya. Jika kita jadikan 4 baris, 2 baris ini satu. Kecenderungannya kan ambil-ambil. Walaupun dia namanya anak, salah kecenderungan. Jadi hanya 2 kata, itu bukan yang kilat, patung kilat. Jadi Carmina itu dikatakan orang patung kilat. Nama lainnya. Sampai situ ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Jadi step by step kalau kita membuat puisi, coba lakukan. Jangan, kita ini kan sama dengan persoalan menulis itu kan persoalannya angan-angan dengan kemampuan itu tidak seimbang. Jadi kalau dikatakan besar pasak daripada tiang, sama dengan kita menulis. Angan-angan kita udah mau menulis panjang gitu, malah menulis 1 baris itu susah. Jadi harus dilatih dari memulai menulis itu dari 1 baris. Jadi kalau Anda lihat konten di YouTube, di TikTok, di Snap kan ada yang menanyakan, coba satu kata untuk ini, orang kan mengungkapkan. Itu sebenarnya satu bentuk apresiasi, kita bisa mengapresiasi upaya orang mencari ungkapan. Karena tidak mutal, secara spontan. Kita yang menikmati, oh iya. Karena kita udah nikmati, tapi sebagai pemula kan sulit. Menciptakan sebagai pemula itu sulit. Tapi tadi saya katakan, kita orang bahasa ini selalu kita tidak paham bagaimana potensi bahasa itu secara ekonomis. Ya, secara ekonomis kita tidak paham kita bagaimana bahasa itu, ungkapan-ungkapan karya itu yang dapat mendatangkan uang. Ya, yang dapat mendatangkan uang. Nah,
Oleh karena itu kalau Anda lihat dunia advertising, periklanan, itu ada yang ahli bahasa. Pada periklanan maju, perusahaan periklanan maju, khusus menciptakan bahasa. Jadi orang bisa menawarkan klien-kliennya, menawarkan apa yang ini, yang bisa diungkapkan gitu. Nah kalau Anda lihat di Bali itu ada orang udah lama usahanya, ada namanya. Kalau ada orang lihat kalau ke Bali itu, kalau dulu ya, kalau sekarang kan tidak. Kalau dulu orang pergi ke Bali itu orang harus membeli baju kaos. Nah, kalau nggak salah saya usahanya namanya doger. Kalau orang sudah pakai baju kaos itu orang tidak perlu mengatakan bahwa dia pasti pernah ke Bali. Ya pasti pernah ke Bali. Jadi karena apa? Baju itu diproduksinya bajunya kaos biasa aja, cuma kata-katanya, ya kata-katanya. Itu sama kita lihat di Jogja ada Dagadu. Dagadu gitu juga dulu. Kalau di Payakumbuh itu ada namanya tengkelek. Jadi orang-orang mengerti tentang bagaimana menjual produk dengan label bahasa. Jadi bahasa itu bisa dijadikan komoditi, itu bisa dijadikan komoditi. Karena unsur orang bisa tertarik. Yang pertama dengan warna, dengan gambar, ya bahasa gambar, visualnya gambar gitu. Jadi misalnya kalau kita mau pesan nih makanan nih, ya kita lihat makanan, apakah di Shopee atau di mana gitu. Pasti yang tertarik kita itu karena gambarnya, oh ini enak nih. Jadi bisa saja karena itu kita membeli. Belum tahu yang kita katakan enak tuh jadinya belum tahu udah enak. Belum tahu enak. Tapi orang penasaran aja, apalagi misalnya kita dipengaruhi oleh orang lain. Ya, kita dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya nih, ada artis yang makan nih. Ya, dia makan nih telur gulung misalnya. Oh, artis makan telur gulung. Ya biasa aja. Tapi kita tersugesti. Terkadang yang kita tidak biasa dengan selera makan itu, kita terasa. Karena kita ingin merasa modern hidup. Ya, kita merasa modern hidup. Itu tadi. Baik, ada lagi yang bertanya? Ada?